Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Tausiah dengan NIM 2311717. Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mengulas kembali mengenai negara Maroko. Pertama, ada negara Maroko mengenai demografi negaranya. Maroko mempunyai nama yang lain yang dikenal dengan nama Maghrib atau Al-Malakah Al-Maghribiyah, yaitu sebuah negara Islam di negara Afrika bagian selatan di timur berbatasan dengan Teluk Meksiko. Setelah 90 tahun di Bani Umayyah, ia mendirikan Muawiyah dari Madinah hingga ke Damaskus. Di negara Maroko, Islam merupakan sebuah agama yang wajib diamalkan dan diajarkan, yang sebagaimana Nabi Muhammad contohkan. Prinsip utama yang dimiliki negara Maroko ialah dari pengembangan Islam bukanlah pengembangan lahan. Pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mereka memperluas wilayah hingga mencakup Barqah, Tripoli, Libya, Armenia, Kabirsistan, Ghazni, dan Turkistan, yang melakukan beberapa perluasan wilayah. Saat masa Al-Walid Ibnu Abdul Malik, Islam merasa hidup bahagia, tentram, dan makmur. Juga tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa setelah Aljazair dan Maroko dapat dikuasainya. Maroko yang berada di seberang selat Eropa, maka wilayah ini menjadi sangat strategis bagi pasukan Tariq bin Zaid untuk melakukan ekspansi ke Eropa. Nah, yang kedua, sejarah masuk Islam ke Maroko. Sebagai salah satu dari dua negara penting yang strategis di benua Afrika, Maroko adalah satu-satunya negara yang terletak di benua tersebut dan memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam. Pada masa Umayyah telah banyak keberhasilan penaklukan di Afrika. Namun melihat gencatan senjata yang menyebabkan mereka banyak masuk Islam, dan mereka juga karena gencatan senjata itu menyebabkan keluarnya umat Islam. Di sana, akhirnya dari peristiwa ini muncullah ide baru dari Uqbah bin Nafi yang berencana untuk membangun kota di sana, yaitu Qairawan, untuk dijadikan markas militer umat Islam di Afrika, yang berlangsung selama 5 tahun. Masjid besar dan rumah-rumah penduduk untuk mereka tinggal di sana. Dinasti Umayyah ditaklukkan oleh dinasti Abbasiyah yang kemudian menjadi penguasa Afrika. Akibat dari peperangan ini menyebabkan munculnya dinasti kecil yang sedikit banyak dipengaruhi oleh dinasti Abbasiyah yang tetap berpusat pada Abbasiyah, yaitu ada 4 dinasti kecil. Pertama, Idrisiyah yang didirikan oleh Idris I bin Abdullah. Selanjutnya, Idris II mengambil alih kekuasaan dinasti Idrisiyah. Pada Idrisiyah II berhasil menjalankan misinya. Yang kedua, ada negara kecil Fatimiyah, ketiga Murabitun, dan keempat Muwahhidun. Dan yang ketiga, ada jejak-jejak peradaban Islam di Maroko. Pertama, ada Masjid Qautobiyah. Kedua, Universitas Qarawiyyin dan Masjid Qawariyyin yang dibangun oleh Fatimah Al-Fahri, warga asli kota Fez, yang bertujuan untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan. Universitas ini adalah universitas dunia tertua yang telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan. Salah satunya ada buku asli dari Al-Ibar
karya Ibnu Khaldun. Nah, Masjid Qawariyyin memiliki 90.000 meter persegi yang memiliki kubah besar dan 2 gerbang utama. Masjid tengah dibangun dengan balok beton besar dan sistem drainase yang sangat efisien. Juga memiliki keindahan struktur masjid yang memiliki 400 pilar. Ketiga, ada Masjid Hasan II. Pembangunan masjid ini diawali dengan wafatnya Raja Muhammad V pada tahun 1961, yang ditunjuk sebagai pemimpin terbaik untuk membangun masjid dan menjadikan peringatan Raja Muhammad yang terjadi pada hari yang sama dengan raja dimulai dengan kematian Hasan II. Wafatnya Raja Muhammad, bangunan megah itu menghadap Samudra Atlantik serta dibangun di atas air. Masjid ini mempunyai 210 meter dan mampu menampung hingga 10.000 orang. Namun, hanya dibuka setiap 30 menit sebelum dan sesudah sholat. Keempat, ada Istana Al-Badi yang didirikan oleh Ahmad Al-Mansur. Membangun istana ini di Marrakesh dari tahun 1578 hingga 1603 Hijriah. 5. Masjid Uqbah Ibnu Naif yang dibangun setelah menaklukkan Afrika, yang memiliki luas 9.000 meter dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tempat sholat, lapangan, dan menara. Keenam, ada madrasah yang didirikan pada pemerintahan Sultan Abu Inan sebagai tempat belajar dan beribadah bagi penduduk pedesaan atau perkotaan. Ketujuh, Kasabah Genawas yang memiliki struktur bangunan terbesar di Maroko, yang dibangun pada tahun 1709 saat pemerintahan Maulai Ismail. Kedelapan, Ribat Monastir yang terletak di timur Tunisia, yang didirikan pada tahun 796. Nah, negara Maroko ini mempunyai tokoh Islam kontemporer. Di antara tokoh tersebut adalah Ibnu Rushd, yaitu seorang intelektual muslim. Ibnu Tufai adalah pengarang buku Hain bin Yaqzan, dan Ibnu Zuhar adalah ahli kesehatan. Ibnu Batutata adalah ahli geografi, dan Ibnu Khaldun ahli sosiologi. Nah, dan yang terakhir ada kehidupan umat Islam di Maroko. Penduduk Maroko terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu desa dan kota. Penduduk desa sering melakukan kegiatan tanam atau bertani, sedangkan di kota mereka cenderung tidak bekerja di dalam pemerintahan, industri, dunia usaha, dan bidang lainnya. Aktivitas sehari-hari kegiatan di Afrika, khususnya di Maroko, ditandai dengan melimpahnya sumber daya seperti emas, tambang, tembaga, minyak bumi, intan, serta penggunaan tempat berlindung yang ekstensif, juga penggunaan tempat berlindung yang luas. Tentunya dalam hidup dan bernegara, tentunya selalu ada problematika kehidupan umat Islam di Maroko. Contohnya, Maroko mengalami krisis yang memiliki banyak segi yang berdampak banyak pada beberapa bidang, termasuk politik, industri, dan pertanian. Pada abad ke-14 hingga 16 terdapat permasalahan eksternal yang terjadi di Maroko. Selain permasalahan eksternal, juga terdapat permasalahan internal, yaitu perselisihan antara pewaris Muwahhidun Bani Hafsiyah dan kebencian mereka terhadap Tunisia dan Maroko. Sekian yang dapat saya paparkan di pembahasan kali ini mengenai negara Maroko. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan